Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-289 yang berjudul Kata-kata Ramah Itu Adalah Milik Yang Suci. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal 15 ayat 26. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataannya ramah itu suci. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Apabila Kristus tinggal di dalam hati, akan terdapat kemurnian dan kehalusan pikiran dan perilaku. Di dalam diri orang yang belajar tentang Yesus akan nyata suatu kebencian yang berkembang terhadap sikap sembarangan, bahasa yang tidak pantas, dan pikiran yang kasar. Tertulis dalam buku Khotbah di atas Bukit halaman 34. Jadi di sini dijelaskan oleh firman Tuhan bahwa ketika Kristus itu ada dalam kehidupan kita, dalam setiap pikiran kita, maka kita tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang sembarangan atau yang sembrono dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Kita akan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang sabar, karena itulah karakter Tuhan yang Ia contohkan ketika Ia berada di dunia ini. Dia menjadi pribadi yang sempurna yang bisa kita contoh, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia atau anak-anak Tuhan yang mempunyai karakter yang sempurna itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa apabila Kristus tinggal di dalam hati, maka terdapat kemurnian dan kehalusan dalam pikiran dan perilaku kita. Jadi bagaimana ketika karakter Kristus itu ada, kita menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya halus dalam setiap perkataan dan perilaku kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita akan menyatakan suatu kebencian yang berkembang terhadap sikap sembarangan. Jadi bagaimana sikap yang sembarangan itu kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan karakter Tuhan kita. Bahasa yang tidak pantas, pikiran yang kasar, itu bukanlah karakter daripada Bapa kita. Dan di sini juga kita diingatkan kembali bahwa ketika kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah hal-hal tersebut yang boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan itu bersuara lebih keras daripada apa yang kita suarakan. Karena ketika kita bisa menghidupkan karakter Tuhan itu, maka orang-orang akan melihat bahwa kehidupan kita itu bukanlah hanya omongan belaka atau hanya asal bicara, tetapi kehidupan kita itu benar-benar berusaha untuk mempraktekkan karakter Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akhirnya bisa membuat kita ini berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang ada di dunia itu, mereka akan cenderung bersikap kasar, mereka akan cenderung bersikap tidak pantas, karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Tetapi kita yang mengaku umat-umat Tuhan, yang mengaku anak-anak Tuhan, yang mengenal siapa Bapa kita, maka kita akan berusaha untuk menjadi orang-orang yang pantas untuk kerajaan surga itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita harus membiasakan diri kita untuk berbicara dengan nada yang manis, untuk menggunakan bahasa yang bersih dan benar, dan kata-kata yang ramah dan sopan. Kata-kata yang manis dan ramah adalah ibarat embun serta siraman air yang lembut kepada jiwa. Jadi di sini diingatkan kembali kepada kita bahwa kita harus membiasakan diri kita untuk berbicara dengan kata-kata yang manis. Mengapa firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk membiasakan diri kita untuk berbicara dengan kata-kata yang manis? Karena kita tahu bahwa itu bukanlah suatu hal yang alami yang kita lakukan. Karena itu adalah suatu hal yang tidak alami yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menggunakan kedagingan kita, maka kita akan cenderung menggunakan kata-kata yang kasar itu. Tetapi ketika kita mau untuk mempunyai karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka karakter itulah yang harus kita hidupkan untuk mempunyai kata-kata yang ramah dan sopan, sehingga itu boleh menjadikan suatu pengharapan kepada orang-orang di luar sana. Bahkan di sini dikatakan bahwa kata-kata yang manis dan ramah adalah ibarat embun serta siraman air yang lembut kepada jiwa. Jadi bagaimana itulah yang bisa melembutkan hati yang keras, yang mungkin saat ini mereka tidak bisa mengenal siapa Bapa kita. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mengenal siapa Bapa kita. Tetapi melalui kata-kata yang lembut itulah, itu yang akhirnya akan menyirami bibit-bibit yang mungkin sudah ada dalam hati mereka. Tetapi bibit-bibit itu tidak bisa tumbuh karena mereka mempunyai hati yang keras. Tetapi ketika kita mempunyai kata-kata yang ramah dan sopan, maka itulah yang akan menyirami hati mereka dengan kelembutan itu. Lalu di sini dikatakan bahwa
Kitab suci mengatakan tentang Kristus bahwa karunia dicurahkan ke dalam bibirnya, agar ia bisa tahu dengan perkataan memberi semangat kepada orang yang baru yang letih lesu. Dan Tuhan mengatakan kepada kita, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tertulis dalam buku Seri Membina jilid 5 halaman 257. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kita diajarkan untuk tidak egois. Kita diajarkan untuk juga memikirkan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita yang mungkin akan mendengar perkataan kita. Karena ketika kita hanya berpikir untuk egois saja, maka kita tidak mempunyai suatu beban. Bagaimana mengenalkan Tuhan kita yang begitu kasih itu kepada orang-orang yang di luar sana. Dan di sini dikatakan bahwa supaya setiap orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi bagaimana melalui firman Tuhan kita diajarkan untuk mempunyai suatu beban. Bagaimana dalam kehidupan kita ini kita inginkan supaya kita ini menjadikan contoh untuk mempunyai kasih itu dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa kata-kata yang baik, ceria, dan mendorong akan terbukti lebih efektif daripada kebanyakan obat penyembuhan. Ini akan membawa keberanian ke hati mereka yang putus asa dan patah semangat, dan kebahagiaan serta sinar matahari yang dibawa. Melalui tindakan yang baik dan kata-kata yang membesarkan hati, akan memberikan hasil terhadap usaha 10 kali lipat. Tertulis dalam buku Testimonies for the Church jilid 1 halaman 306. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kata-kata yang baik dan ceria itu akan lebih efektif daripada hanya kata-kata yang untuk mendikte atau menasehati orang. Tetapi ketika kata-kata yang mendorong ini diberikan, kata-kata yang memberikan semangat, memberikan sukacita, pengharapan, itu dikatakan akan lebih efektif daripada obat penyembuhan. Jadi bagaimana itulah yang bisa menyembuhkan hati orang-orang yang putus asa, hati orang-orang yang mungkin terluka, yang mungkin tidak mempunyai pengharapan. Tetapi melalui kata-kata yang lemah lembut itulah yang akan mengubahkan hati mereka itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa ini akan membawa keberanian ke hati mereka yang putus asa dan patah semangat, dan memberikan kebahagiaan serta sinar matahari. Jadi bagaimana kebahagiaan itu bisa mereka rasakan juga. Bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan itu adalah sebuah kebahagiaan, sebuah kehormatan untuk dipilih berjalan bersama dengan Tuhan, bersama juga menjadi anak-anaknya. Dan di sini juga dikatakan bahwa melalui tindakan yang baik, kata-kata yang membesarkan hati akan memberikan hasil terhadap usaha 10 kali lipat. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa hal-hal tersebut Tuhan akan berkati. Karena ketika tindakan yang baik kita lakukan, lalu juga diimbangi dengan kata-kata yang manis, lemah lembut, dan hati yang mau rendah hati, yang mau untuk diajarkan oleh Tuhan, mau untuk dituntun oleh Tuhan, dikatakan Tuhan akan memberkatinya 10 kali lipat. Jadi bagaimana itu adalah suatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin di luar sana yang mereka tidak berpengharapan, mereka berputus asa karena tidak mengenal Bapa kita yang sempurna. Lalu di sini juga dikatakan bahwa jangan biarkan celaan keluar dari bibir Anda, karena itu seperti hujan es yang menghancurkan orang-orang di sekitar Anda. Biarkan kata-kata ceria, bahagia, dan penuh kasih keluar dari bibir Anda. Tertulis dalam buku Testimonies for the Church jilid 1 halaman 704. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa jangan biarkan celaan keluar dari bibir kita, tetapi dari bibir kita hendaklah kita selalu memantulkan karakter Tuhan itu. Kita jangan menjadikan hujan es yang menghancurkan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita menjadi hujan es itu, maka kita adalah saksi-saksi yang palsu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang menghancurkan orang-orang di sekitar kita, tetapi kita diinginkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa biarlah kata-kata yang ceria, bahagia, dan penuh kasih keluar dari bibir kita. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ini kita sudah hidup di detik-detik daripada penutupan pintu kasihan. Kita hidup dalam masa penghakiman. Jadi hendaklah apa yang kita ketahui, itulah yang kita praktekkan. Karena kita tahu bahwa dalam masa penghakiman kita dihakimi berdasarkan pengetahuan kita. Apakah kita mau untuk menghidupkan pengetahuan kita, ataukah kita mau hanya mengabaikan hal tersebut, atau hanya membuat itu menjadi teori-teori saja yang kita pelajari tetapi kita tidak hidupkan. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa setiap teori yang kita pelajari
yang kita hidupkan, maka itu akan berkuasa lebih besar. Karena ketika hidup kita ini mempunyai karakter yang sepenuhnya sama seperti Tuhan, maka itulah yang Tuhan berkati. Bagaimana kemauan dari diri kita untuk memperbaiki diri hari demi hari menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang-orang yang rendah hati, yang mau untuk mempunyai karakter Tuhan itu. Itulah yang akan Tuhan berkati. Jadi bagaimana ketika kita diberikan sebuah beban untuk menjadi berkat bagi orang lain, hendaklah kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita sehingga kita layak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Janganlah kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang palsu. Karena ketika kita mau untuk mempunyai sebuah perubahan yang begitu besar dalam kehidupan kita, baik dari melepaskan setiap kedagingan kita yang kita tahu bahwa itu adalah suatu hal yang sulit, yang tidak mungkin secara instan kita lakukan. Tetapi itu membutuhkan sebuah konsisten, komitmen setiap hari. Bagaimana dalam setiap hari-hari kita mau untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita mau meminta Tuhan untuk menuntun kita. Apalagi Tuhan yang kita kurang untuk lakukan dalam kehidupan kita. Apalagi yang perlu kita ubahkan. Sehingga kita bisa didapati layak untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan sempurna dalam masa penghakiman nanti. Dan didapati layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan biarlah melalui setiap firman yang kita boleh dengarkan ini menjadikan tuntunan bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya mempunyai kata-kata yang lemah lembut, yang rendah hati, yang mau diajar oleh Tuhan, yang akhirnya bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.